Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para santri kelas 12 Muallimin, kita kembali berjumpa di mata pelajaran Mustalah Hadis. Baik, pelajaran Mustalah Hadis pada hari ini kita akan membahas yaitu terkait dengan hadis ma'ruf dan mu'allal. Tentang hadis ma'ruf dan mu'allal, itu bisa kita lihat keterangannya. Hadis ma'ruf dan mu'allal. Satu, hadis ma'ruf. Ini definisinya, hadis ma'ruf menurut bahasa adalah merupakan isim maf'ul dari kata arafa. Menurut istilah, hadis ma'ruf itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi thiqah yang menyelisihi rawi dhaif. Nah, itu ya. Nah, ini hadis ma'ruf. Jadi hadis ma'ruf itu diriwayatkan oleh rawi yang thiqah, oleh rawi yang kuat ya, bisa diterima. Kemudian informasinya bertentangan dengan rawi yang dhaif, begitu. Nah, jadi kebalikan dari kemarin ya, yang munkar tuh. Mungkin kalian masih ingat kemarin bahasan yang munkar. Kalau yang munkar yaitu yang dhaif bertentangan dengan yang sahih. Nah, kalau yang ma'ruf ini yang sahih bertentangan dengan yang dhaif, sebaliknya begitu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi yang sahihnya, nah ini disebutnya hadis ma'ruf begitu. Baik, selanjutnya di situ ada keterangan bahwa hadis ma'ruf itu ini ya dengan pengertian seperti ini, berarti berlawanan dengan hadis munkar. Lebih lanjut berarti lawan dari definisi hadis munkar sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, gitu ya. Nah, baik, jadi sekali lagi, jadi kalau hadis munkar kan kemarin yaitu yang dhaif bertentangan dengan yang thiqah, dengan yang kuat. Nah, kalau yang ma'ruf kebalikannya, yang kuat bertentangan dengan yang dhaif. Baik, kemudian yang kedua terkait dengan hadis mu'allal. Kalau hadis mu'allal menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata allalu, gitu ya, atau allala, yang berarti cacat, gitu. Jadi mu'allal itu artinya ya yang cacat. Baik, dari kalangan ahli hadis juga terdapat ungkapan maklul. Nah, ini ungkapan yang lemah bahkan buruk menurut orang-orang Arab dan ahli bahasa. Nah, jadi kata-kata mu'allal atau kata-kata maklul itu ini ungkapan sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang buruk, yang populer di kalangan orang-orang Arab atau para ahli dalam bahasa Arab. Jadi kalau mereka sudah mengatakan mu'allal gitu ya, atau mengatakan maklul, berarti ya informasi itu ya dinilai sangat jelek sekali, gitu ya, sangat lemah sekali. Nah, hampir mirip dengan maudhu lah, gitu ya, kalau di bahasan hadis dhaif sebelumnya. Baiknya, jadi itu terkait dengan mu'allal. Baik, kemudian menurut istilah, hadis mu'allal itu menurut istilah adalah hadis yang jika dicermati terdapat cacat yang merusak kesohihannya, meski secara zahir selamat dari cacat, gitu. Nah, itu jadi kalau hadis maklul ya, nah, menurut istilah, jadi hadis maklul itu nampak seperti sahih begitu, gitu ya. Jadi hadis yang jika dicermati terdapat cacat yang merusak kesahihannya. Nah, jadi secara zahirnya kelihatan seperti sahih hadis itu. Itu maka ini cara untuk mengetahuinya harus ya dideteksi tentunya, dikaji. Nah, ternyata setelah dikaji ditemukan kelemahannya, ditemukan cacatnya. Nah, itu disebut mu'allal. Bahkan setelah ditemukan cacatnya itu ternyata cukup parah juga, begitu ya. Baik, jadi memang ya untuk informasi demikian. Jadi istilahnya memang melalui pelajaran ilmu mustalah hadis ini juga salah satunya mendidik kepada kita untuk senantiasa kita bisa tabayun, bisa cross check dalam menerima informasi. Sebab yang namanya informasi begitu, kadang-kadang ya terjadi salah dengar, terjadi ada
informasinya ternyata bertentangan, dan kemudian juga ada unsur-unsur cacat, unsur-unsur buruk terhadap informasi yang disampaikan itu. Oleh karena itu, ya kita mesti cermat-cermat untuk memahami, untuk mendalami terhadap informasi itu. Nah, inilah kita diajarkan di pesantren melalui ilmu mustalah hadis. Jadi dengan ilmu mustalah hadis kita juga ya akan mengetahui informasi-informasi hal-hal yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Baik para santri sekalian, pelajaran mustalah hadis pada hari ini kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ya, jika ada kekurangan atau belum yang pahami bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.